Puji nama Tuhan. Jadi bersyukur sekali tahun-tahun kehidupan 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, 15 tahun sampai akhirnya 20 tahun dan sudah lebih dari 20 tahun ya. Kakak Neri dan Kakak Yana ya, orang tua di sini masih tetap mengasihi Tuhan, bahkan menjadi berkat. Di dalam ketidakmampuan Tuhan memampukan. Ya, di dalam ketidakmampuan kita Tuhan memampukan ya. Mari kita melihat di dalam 2 Raja-Raja ya. Kitab 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja 4 ayat 38 ya. Nanti sampai 44. Saya akan bacakan ya. Maut dalam kuali. Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Dan ketika pada suatu kali rombongan nabi duduk di depannya, berkatalah ia kepada bujangnya, "Taruhlah kuali yang paling besar di atas api dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan nabi itu." Lalu keluarlah seorang dari mereka ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Ia menemui pohon sulur-suluran liar dan memetik daripadanya labu liar, serangkul penuh dalam jubahnya. Sesudah ia pulang, teruslah ia mengiris-irisnya ke dalam kuali masakan tadi. Sebab mereka tidak mengenalnya. Kemudian dicedoklah dari masakan tadi bagi orang-orang itu untuk dimakan, dan segera sesudah mereka memakannya, berteriaklah mereka serta berkata, "Maut ada dalam kuali itu, hai abdi Allah," dan tidak tahan mereka memakannya. Tetapi berkatalah Elisa, "Ambillah tepung, dilemparkannya lah itu ke dalam kuali, serta berkata, cedoklah sekarang bagi orang-orang ini supaya mereka makan. Maka tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam kuali itu." Memberi makan 100 orang. Datanglah seorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, "Berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan." Tetapi pelayannya itu berkata, "Bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang?" Jawabnya, "Berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka, dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan." Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat tadi, mendengar apa yang Ibu bacakan ya, ini tentang pelayanan seorang nabi yang bernama Elisa. Mengapa Elisa ini perkataannya dimasinkan oleh Tuhan, perkataannya diteguhkan oleh Tuhan, perkataannya dijadikan ya dan amin oleh Tuhan? Karena seorang nabi itu berkata sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kemarin ini Ibu lihat ada di depan Saga itu ada seorang yang sudah dewasa tapi kecil, pendek. Dia tidak ada ininya Bapak Ibu. Yang ada hanya pinggul dan langsung ini, langsung kaki kecil. Dia rupanya dia mungkin bekerja sebagai tukang parkir ya. Tapi dia sukacita sekali. Dia sukacita dan dia menasihati teman-temannya. Dia bilang gini, "Mengapa kita ini kurang-kurang?" katanya. Ya, kurang makan, kurang tidur, kurang pakaian, kurang apa? Karena kita ini kurang firman, katanya. Orang yang kaya di dalam Tuhan adalah orang yang mempunyai firman di dalam hati, di dalam pikiran, dalam telinga, perkataan.
Ya, itu adalah orang yang kaya. Kalau kaya hanya dunia itu nanti satu kali dia akan mati, semua ditinggal. Tidak bisa dibawa lagi, kekayaannya banyak juga tidak bisa. Jadi yang Bapak parkir ini, dia mengajak teman-temannya menyanyi "Oh Yerusalem kota mulia" katanya. Baru ibu ikut gabung sama mereka. Di depan saga itu ibu ikut nyanyi kor dengan mereka. Ada yang jualan koran di situ matanya buta. Ada kakak-kakak yang bangun tidur mungkin bangun dari mabok. Ya, kita semua menyanyi "Oh Yerusalem kota mulia". Itu adalah pengharapan kita. Bahwa apa yang Tuhan katakan di rumah Bapa banyak tempat, kita punya pengharapan bahwa surga itu disediakan buat kita oleh karena Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Dia sudah dikubur 3 hari dan dia bangkit, dia naik ke surga. Ya, jadi bekas kakinya Tuhan Yesus yang terakhir itu batu itu masih ada sekarang. Nanti kalau adik-adik semua pergi ke Yerusalem, Israel itu pasti diajak ke situ. Itu tempat di mana Tuhan Yesus naik. Jadi ada buktinya. Jadi apa yang dikatakan di dalam Alkitab ini ya dan amin ya. Ini dikatakan ibu mau bahas tentang mengapa Elia perkataannya dimasingkan Tuhan. Karena Elia itu tidak berkata-kata yang tidak baik. Jadi anak-anak muda biasakan jangan bergurau hal-hal yang tidak benar. Kalau kita terus ada di dalam firman Tuhan, perkataan kita perkataan firman. Kita mengajak teman-teman kita yang masih di luar, yuk minggu pergi ke rumah singgah. Yuk kita bertobat. Kasih ingat teman, kalau isap-isap aibon itu yang rusak paru-parunya. Paru-paru itu adalah sesuatu yang penting karena untuk kita bernafas, untuk kita mendapatkan kehidupan secara manusia itu. Tetapi secara rohani kita perlu sesuatu yang kekal yang datangnya dari tempat yang maha tinggi itu tidak lain adalah kebenaran firman Tuhan. Ya, di sini Elisa dia perkataannya diurapi oleh Tuhan. Siapa di sini yang perkataannya mau diurapi Tuhan? Yang hidupnya mau diurapi Tuhan sampai nanti dewasa tetap ada di dalam Tuhan? Pasti kita semua akan mau. Ya, pasti semua akan mau ya, karena kita anak-anak Tuhan. Ini kita mencontoh apa yang Elisa katakan ini. Ini dikatakan Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Ya, jadi Elisa adalah seorang yang mau hidup di dalam pengorbanan, mau berkorban. Karena waktu tempat itu kelaparan, dia tidak lari, tapi dia malah datang dan mau melayani orang-orang yang ada di dalam kesulitan. Tapi dia tidak punya apa-apa, dia hanya punya alat. Wali itu yang bilang yang paling besar taruh di atas api dan suruh bujangnya pergi ke kebun untuk cari apa saja yang ada yang bisa dimakan. Dan dia tidak tahu bahwa dia ketemu sayur yang sulur-sulur itu dan dimasak. Wah, pikirnya ini banyak. Ternyata apa? Itu tidak biasa yang dimakan. Ya, kita ini juga hidup tidak biasa menurut pandangan orang dunia. Ya, saya bilang kita ini mau gila untuk Tuhan. Ya, mau gila untuk Tuhan, bukan gila untuk dunia. Mabok untuk Tuhan, bukan mabok untuk dunia. Ya, dan akhirnya apa? Waktu sudah masakan itu sudah siap, yang makan bilang, Nabi ini ada mau di dalam kuali, karena dia tidak hidup sesuai dengan firman. Dia maunya yang biasa-biasa yang dunia berikan. Jadi yang aneh-aneh yang tidak menuruti dunia itu buat mereka jangan. Ya,
Oh, anak muda kalau nggak merokok nggak keren. Kalau nggak mabok nggak hebat, ya. Bukan seperti itu. Tetapi kita mau melihat bagaimana Elisa tidak gentar. Waduh, nanti bagaimana ini? Hujan ini kamu ambil sayur apa tadi? Wah, tadi tidak cek dulu ini bisa dimakan atau tidak. Dia tidak begitu. Dia bilang ambil tepung dan kasih masuk tepung di dalam. Kasih dia makan lagi. Bapak Ibu, tepung itu adalah apa? Tepung itu adalah sesuatu bahan yang akhirnya menjadi roti. Roti kehidupan. Tepung itu yang setiap hari anak-anak hafalkan. Karena roti yang kecil-kecil, anak-anak kecil hafal-hafal ayat, menjadi sesuatu kehidupan. Ya, dari tepung itu adalah bahan roti. Roti itu di dalam firman Tuhan adalah firman lambang dari firman Tuhan. Jadi setiap hari kita tidak hanya makan makanan yang jasmani, tetapi harus makan makanan yang rohani. Tiap pagi sudah memuji Tuhan. Ya, ada lagu-lagu yang membawa hadirat Tuhan di tempat ini. Saya percaya Tuhan ada. Tadi pagi kakak guru menyanyi itu saya sudah tidak tahan. Saya menangis. Pujian dinaikkan di sini itu, aduh Tuhan terima kasih. Saya tidak temui ibadah seperti di tempat ini. Anak-anak kecil bisa bersaksi, berjuang untuk hidup. Ya, kalau masih ada yang di luar, mari. Ya, tempat ini terbuka. Walaupun mungkin, waduh, beban makin banyak. Beban makin tumpuk-tumpuk. Tetapi kita melihat di sini bahwa kebenaran firman Tuhan yang membuat semuanya jadi. Asalkan ada firman di dalam hati kita, asalkan firman yang kita lakukan, asalkan firman yang kita katakan setiap hari, tidak usah takut dengan apa yang namanya kebutuhan. Tapi kalau seperti bapak ini kakak pemuda yang pendek itu, kita ini kurang tiap hari karena kita kurang makan firman. Kita ini kurang taat kepada Tuhan. Kita ini kurang dengar-dengaran oleh Tuhan. Dengan Tuhan katanya. Tidak dengar suara Tuhan. Tidak mau hidup di dalam Tuhan. Ya, jadi hati-hati, jangan isap-isap. Ya, isap itu isap udara saja. Ya pagi isap udara jadi sehat. Tapi kalau kau isapnya isap yang bahan itu, barang itu tidak sehat. Buang itu tiap pagi. Kasih tangan naik. Tarik nafas dalam-dalam. Isap itu. Ya, itu kita akan menjadi sehat ya. Puji nama Tuhan. Kenapa Elisa bisa dimasinkan perkataannya oleh Tuhan? Karena tadi satu apa? Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Kalau di Papua ini tidak kaya raya dan gampang cari uang, ya seperti zaman tahun 90, pergi kemana-mana itu jalan kaki. Ya, ibu kalau dari SD Percobaan, pelayanan di Sinagma itu ya berangkat jam 12 siang, nanti kembali lagi ke situ setelah pelayanan itu sudah mulai datang itu baru mandi saja sudah gelap. Itu artinya sudah butuh waktu 1, 2, 3, 4, 5, 6 jam tuh sambil jalan kaki. Pelayanan paling 1 jam. Bolak-balik SD Percobaan Sinagma itu buat saya jalan tuh 2,5 jam. Tapi dengan senang hati karena mau melayani Tuhan, melayani anak-anak Papua. Oleh karena itu sampai hari ini Tuhan kasih saya kesempatan datang ke tempat ini. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Jadi tidak takut susah, tidak takut menderita, asal tidak menderita karena dosa. Kalau menderita karena dosa itu, iblisnya tersenyum, kau jadi temanku. Dicatat ya sama iblis.
Oh, hebat, hebat, hebat katanya. Tapi bukan Tuhan Yesus yang bilang kita hebat-hebat. Nggak mau dong. Ya. Karena kalau iblis yang bilang hebat, hebat, kau hebat, ayo terus. Beli iPhone lebih banyak lagi. Kau cari uang. Itu di sana yang jual iPhone. Oh. Ya. Kita tidak mau. Elisa di sini dia tidak mau hanya hidup untuk diri sendiri, senang-senang untuk diri sendiri. Waktu ada kelaparan, dia datang. Ya, waktu anak-anak lihat ada kelaparan rohani, bisa melayani. Ajak teman-teman ke sini hari Minggu dan berdoa bersama-sama mengalami Tuhan. Setelah itu, Tuhan mau kita berubah. Kita jangan seperti ulat, tapi mau jadi seperti kupu-kupu. Kupu-kupu itu hinggap di daun, tapi dia tidak makan daunnya. Satu kali anak-anak ya, saudara-saudara semua ini, saya punya pohon jeruk. Wah, pohon jeruk itu daunnya hilang semua. Tiba-tiba saya lihat ada ulat tuh sebesar inilah. Tidak segini enggak, tapi segini. Tapi kalau difoto dan dibesarkan itu seperti monster ya, ulat hijau itu. Terus saya gini, kepalanya saya gini, kamu ini, saya bilang, kamu habiskan saya punya daun jeruk, saya gini, kok dia sepertinya itu lagi, goyang-goyang. Tapi saya kasih biar, karena itu nanti dia jadi ulat, jadi kupu-kupu. Siapa di sini yang mau begini-beginikan sama Tuhan? Jadi kupu-kupu sudah, jangan ulat ya. Mesti harus ada perubahan hidup yang namanya lahir baru. Tidak hanya jadi Kristen mingguan, tidak hanya jadi Kristen bulanan atau tahunan, tapi menjadi anak Tuhan yang lapar dan haus setiap hari akan firman Tuhan. Anak-anak tidak usah berdoa atau jadi anak baik. Kalau Tuhan mau memberkati kita itu bisa. Bisa, tapi tidak punya kedekatan dengan Tuhan, tidak punya persekutuan dengan Tuhan, tidak ada harmonisasi intim dengan Tuhan, tidak ada. Ya, Tuhan bisa memberikan kita dunia bisa, tapi Dia tidak mau memberikan dirinya untuk orang-orang yang tidak bertobat. Kita mau Tuhannya yang mempunyai alam semesta ya. Jadi bukan berkatnya saja. Ya, di sini kita lihat saya lompati karena masih ada yang di bawah ya. Dari ayat 40 ini tadi sudah masak, bujangnya masak itu kemudian dicedoklah dari masakan tadi bagi orang-orang itu untuk dimakan, dan segera sesudah mereka memakannya berteriaklah mereka serta berkata, maut ada dalam kuali itu, hai abdi Allah, dan tidak tahan mereka memakannya. Ya, siapa di sini kalau ada makanan anak gak kurang sesuai dengan hatinya terus sungut-sungut, ini seperti orang ini. Tapi Elisa karena dia mau melayani orang, dia tidak berkata, hei diam kau, enak aja kau tadi nggak repot-repot ikut masak, tadi kau tidak cari sayur di ladang, itu saya yang nyari susah-susah, sungut-sungut, ya. Elisa tidak begitu, tapi Elisa mencari jalan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Ya, setelah Elisa berkata, kasih itu tepung. Anak-anak di sini kalau sungut-sungut, orang tua pasti kasih firman. Tidak pernah berkata, hei kok ini apa begitu ya, yang tidak baik, tidak. Tapi dikasih firman. Itu sudah pas. Itu sudah persis apa yang Tuhan katakan. Kasih firman supaya anak-anak ini berubah. Waktu masakan itu dikasih tepung,
menjadi sehat. Waktu kita ini dikasih firman, kita menjadi sehat, ya. Dan tidak tahan mereka memakannya, tetapi berkatalah Elisa, ambil tepung, dilemparkannya lah itu ke dalam kuali, serta berkata, cedoklah sekarang bagi orang-orang ini supaya mereka makan. Maka tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam kuali itu. Anak-anak, kalau hidup kita selalu makan firman setiap hari, selalu ada firman yang kita lakukan, dikatakan apa? Tidak akan ada bahaya. Karena kita ada di dalam jalurnya Tuhan, di mana Tuhan kirimkan bala tentara surga, dan Tuhan berikan rohnya yang kudus, yang roh ini yang ada dalam diri kita itu lebih besar daripada segala roh yang ada di dalam dunia. Tidak ada lagi bahaya kalau kita ada di dalam firman Tuhan, ya. Yang selanjutnya ini dikatakan memberi makan 100 orang. Datanglah seorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi Abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka, dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Ada makan, ada sisanya sesuai dengan, oh ibu guru, anak kakak-kakak di sini pintar masak, jadi ada sisanya. Bukan seperti di sini dikatakan sesuai dengan firman Tuhan. Tadi dikatakan kalau sesuai dengan firman Tuhan hidupnya anak-anak, masa depannya akan terus naik. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, ya, kita tidak mengerti. Tetapi kalau kita lihat di Papua ada orang-orang menjadi orang-orang besar, hebat-hebat. Itu karena apa? Karena mereka memegang Tuhan Yesus, bukan pegang yang lain, bukan ikut yang lain, bukan ikut hal-hal yang lain, ya, tetapi karena Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, dikatakan semua yang dilakukan karena kebenaran firman Tuhan itu adalah dengan iman. Ya, siapa di sini yang nanti kalau besar mau jadi dokter? Mulai malam nanti, Tuhan Yesus, saya kalau besar mau jadi dokter, Tuhan. Tuhan, tolong saya supaya Tuhan kasih saya kepandaian, beri saya bisa belajar sungguh, tidak main-main HP, rebut HP mama, rebut HP kakak, dibawa lari ke kebun, mungkin sembunyi di kebun main, tidak yang seperti itu. Siapa yang mau jadi insinyur, mulai nanti malam, Tuhan Yesus engkau berikan hikmat, saya mau jadi orang yang berguna. Jadi anak-anak jangan, saya begini, masa depan saya tidak baik, saya ikut-ikut aja lah apa yang iblis bilang. Oh, minum mabuk aja, aibon aja. Nanti kamu kan suka senang toh, ya, senang sebentar, tapi merusak badan. Tapi kalau ikut Tuhan dan berdoa, Tuhan, saya mau jadi dokter, saya mau jadi perawat, saya mau jadi pilot, didoakan terus, dikatakan di dalam iman kita, ya. Seperti ini Elisa waktu ada persoalan tidak diam-diam, tapi suruh bujangnya itu melakukan sesuatu, bertindak di dalam iman, ya, bertindak di dalam iman. Jadi jangan ada
tidak ada ya, tapi belum ada ya, kata kakak mama guru ya. Kita semua harus hidup di dalam firman. Ya, puji nama Tuhan. Ibu tidak panjangkan kebenaran firman Tuhan ini, tetapi Ibu hanya sarankan apa yang kita katakan itu kita lakukan. Kalau anak-anak ditanya orang dan jawabannya harus bohong, tidak usah jawab, itu lebih baik. Di Alkitab tidak ada tertulis kalau kamu ditanya orang harus dijawab, tidak ada. Tetapi jawabnya adalah jawaban yang penuh dengan hikmat yang dari Tuhan. Ya, kalau ada kejadian harus jadi saksi, kita bisa minta tolong Tuhan. Tuhan tolong, saya tidak mau yang gitu-gitu kalau nanti saya berbohong. Jadi anak-anak mulai belajar punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Jadi kalau ada sesuatu yang ingin, mungkin baju baru kah, perlu buku kah, jangan langsung mau datang ke orang tua saja, orang tua kan banyak uangnya, banyak orang kirim, bukan begitu. Tapi Tuhan Yesus tolong berikan saya berkat-Mu. Tuhan mau lewat orang tua kah? Tuhan mau lewat kakak Yana kah? Mama guru kah? Tuhan mau lewat orang tua saya kah? Mau lewat orang yang mungkin om, tante yang ketemu di jalan kah? Tuhan Yesus tolong. Ya, jadi selalu ada jalan karena Tuhan Yesus berkata, aku ini jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Siapa yang mau mati di atas kayu salib untuk kita? Ada orang lain? Ada orang lain? Tidak ada. Hanya Tuhan Yesus saja. Hanya Tuhan Yesus saja. Jadi kalau ada orang, anak-anak kenapa kok manusia itu disalib tidak pakai baju itu, kau punya Tuhan itu? Kita bilang apa? Ya dan amin. Kau membuat manusia jadi Tuhan? Kita bilang apa? Oh, Bapak bicara tak balik. Bukan manusia jadi Tuhan. Tuhan jadi manusia. Tuhan jadi manusia. Dia jadi apa saja bisa. Ya. Jadi kalau ada orang bujuk-bujuk kita, kok itu Tuhan kamu tidak pakai baju itu di kayu salib? Orang pukul-pukul dia mati itu Tuhan. Kau bilang apa? Ya dan amin. Ya, dia Tuhan jadi manusia. Karena yang mau ditolong manusia. Kalau kita mau tolong semut yang di dalam lubang, korek-korek begini, semutnya sudah mati semut. Kita harus jadi semut. Masuk dalam lubang, tahu semut hidup bagaimana, baru menolong. Tuhan Yesus juga begitu. Ya, karena dia yang mau ditolong manusia, dia jadi karena yang dikasih adalah manusia. Ya, kita diciptakan segambar dan serupa Allah sendiri, ya, Tuhan sendiri. Ya. Saya tidak panjangkan firman Tuhan, tapi biar firman pagi hari ini mengajar kita untuk kita tidak takut hidup dalam kesusahan, tidak takut menderita. Ya, tetapi mau semuanya bersandar kepada Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Ya, kita contoh ini Elisa, seorang nabi yang dipakai Tuhan dan bertindak dalam iman. Semua makan dan masih ada sisanya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu sudah terjadi di sini bertahun-tahun. Ya, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa